Ini selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke, Bu. Se- Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, jadi mohon maaf saya baru join Zoom. Tadi Bu Clara lupa ngirim linknya ke saya. Saya pikir mau ganti hari gitu. Ini monggo yang mau presentasi silahkan. Yang presentasi duluan monggo untuk mempersingkat waktu. Ayo Mas Mbak yang sudah siap untuk presentasi hari ini, silakan saya SS-kan atau dimulai dari kelompok satu dulu. Mbak Clara izin ini dari kelompok 4 dulu, tidak apa-apa. Ya Mbak, gaskan. Nggih. Permisi ya Bu, mohon izin share. Ya, silakan Pak. Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas stepwise. Next. Berikut untuk pertanyaan dari tes 1. Itu yang nomor 1, siapakah nama Anda? Kemudian nomor 2, berapakah usia Anda sekarang? Kemudian nomor 3, dalam rentang usia berapakah Anda? Kita golongkan menjadi 4. Golongan pertama itu untuk usia 13 sampai 19 tahun, kemudian 20 sampai 39 tahun, 40 sampai 59 tahun, dan lebih dari 60 tahun. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apakah tingkat pendidikan terakhir Anda? Jawaban pilihannya ada tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, diploma 3, S1, dan S2. Kemudian bagaimana status perkawinan Anda? Belum menikah, menikah, bercerai mati, janda, Permisi Mbak Yuke. ya. Izin ini salah SS mungkin bisa di ya SS ulang untuk mohon maaf Bu Novita. Iya, nggak apa-apa Mbak Nadira. Izin izin kami SS dulu.
Ini sih Bu, mohon izin share screen kembali deh. Ya, Mbak Nadira, silakan. Baik, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Ini saya lanjut lagi. Next, untuk aktivitas fisik. Nomor satu, seberapa beratkah aktivitas fisik yang Anda lakukan? Ringan, sedang, berat. Kemudian untuk yang nomor dua, apakah pekerjaan Anda berhubungan dengan intensitas berat yang menyebabkan efek nafas dan frekuensi nafas dan detak jantung meningkat cukup besar, atau seperti kegiatan pertanian, membawa atau mengangkat beban berat, menggali atau pekerjaan konstruksi. Kemudian untuk pilihan jawabannya ada ya atau tidak. Nomor tiga, dalam seminggu berapa hari Anda melakukan kegiatan dan intensitas berat sebagai bagian dari pekerjaan? Untuk jawabannya jumlah hari, ada berapa nanti diisi di situ. Kemudian nomor empat, selain aktivitas fisik dalam pekerjaan, apakah Anda melakukan olahraga minimal 3 jam per minggu? Pilihan jawabannya ada ya atau tidak. Kemudian untuk konsumsi buah sayur, yang pertama, seberapa sering Anda mengkonsumsi buah dalam sehari? Tidak pernah, jarang sekali, beberapa kali seminggu, setiap hari. Nomor dua, seberapa sering Anda mengkonsumsi sayur dalam sehari? Tidak pernah, jarang sekali, beberapa kali seminggu, setiap hari. Nomor tiga, berapa banyak porsi sayuran yang Anda makan dalam satu hari? Untuk pilihan jawabannya ada tidak ada. 2 porsi atau dalam kurung satu porsinya itu sama dengan satu sajian. Kemudian 3 sampai 4 porsi atau 4 porsi atau lebih. Kemudian untuk konsumsi alkohol, nomor satu, seberapa sering Anda mengkonsumsi minuman beralkohol? Tidak pernah, jarang sekali, beberapa kali seminggu, atau setiap hari. Kemudian untuk nomor dua, dalam 30 hari terakhir, berapa kali Anda minum setidaknya satu standar dalam kurung gelas atau kaleng atau botol kecil atau sloki minuman beralkohol setiap kesempatan? Untuk pilihan jawabannya nanti diisi berapa jumlahnya. Kemudian untuk konsumsi tembakau, nomor satu, seberapa sering Anda merokok? Tidak pernah, jarang sekali, beberapa kali seminggu, setiap hari. Kemudian nomor dua, jika iya, apakah Anda mengingat kira-kira berapa lama sudah merokok? Untuk jawabannya bisa dijawab berapa bulan atau tahun. Kemudian nomor tiga, selama 12 bulan, apakah Anda mencoba berhenti merokok? Untuk pilihan jawabannya ya atau tidak. Kemudian untuk beberapa tambahan, yang A itu tembakau tanpa asap. Nomor satu, pada umur berapa Anda berhenti merokok? Kemudian nomor dua, berapa lama Anda sudah berhenti merokok? Kemudian pesta minuman nomor satu, apakah Anda pernah mengikuti pesta minuman? Bisa dijawab ya atau tidak. Kemudian nomor dua, seberapa sering mengikuti pesta minuman? Setiap hari, kurang dari 4 hari seminggu, 3 sampai 4 hari seminggu, 1 sampai 2 hari seminggu, 1 sampai 3 hari dalam sebulan, atau lebih 1 kali dalam sebulan. Kemudian untuk konsumsi minyak, 1 porsi jumlah konsumsi minyak dalam sehari, tidak ada 1 sampai 2 porsi, dalam artian 1 porsi sama dengan 1 sendok makan minyak, kemudian 3 sampai 4 porsi, atau 5 porsi atau lebih. Kemudian yang D, riwayat tekanan darah. Yang satu, pernahkah Anda melakukan pengukuran tekanan darah oleh dokter atau tenaga medis lainnya?
ya atau tidak? Untuk yang nomor 2, apakah Anda diberitahu bahwa darah Anda tinggi atau hipertensi dalam 12 tahun terakhir? Kalau iya, tekanannya berapa? Kemudian pilihan jawabannya ada yang tidak. Untuk nomor 3, dalam 12 minggu terakhir, apakah Anda mengonsumsi obat-obat tekanan darah tinggi yang telah diresepkan oleh dokter atau tenaga medis? Untuk pilihan jawabannya iya atau tidak. Kemudian riwayat diabetes. Pertanyaan pertama, pernahkah Anda melakukan pengukuran gula darah oleh dokter? Ya atau tidak? Untuk yang nomor 2, apakah Anda diberitahu gula darah Anda tinggi atau hipertensi dalam 12 terakhir? Jika iya, berapa? Kemudian tidak. Nomor 3, dalam 2 minggu terakhir, apakah Anda mengkonsumsi obat-obatan gula darah tinggi oleh dokter atau tenaga medis? Untuk pilihan jawabannya ya atau tidak. Kemudian, apakah Anda rutin minum jamu atau obat tradisional untuk gula darah tinggi? Jawabannya pilihannya ya atau tidak. Kemudian nomor 5, apakah Anda pernah mencoba pengobatan alternatif untuk gula darah tinggi Anda? Ya atau tidak. Kemudian untuk yang step 2, mendata 1, tinggi badan berapa senti, kemudian 2, berat badan berapa kilo, 3, tekanan darahnya berapa, glukosa darah, dan kolesterol darah. Demikian presentasi dari kelompok 4. Untuk selanjutnya ada yang ditambahkan dari Mbak Nadira, silahkan. Baik, izin. Mungkin bisa di slide pertama, di halaman pertama, Mbak Susna. Baik, mungkin menambahkan terkait survei ini pada poin-poin, kenapa kelompok kami memilih poin seperti sosiodemografi. Untuk sosiodemografi sendiri, itu kami pilih karena memang untuk identitas si pengisi kuesioner atau survei nantinya. Lanjut, untuk poin yang kedua, yaitu aktivitas fisik. Baik, untuk aktivitas fisik ini penting disertakan dalam survei menurut kami karena komponen ini juga untuk mengetahui kesehatan secara keseluruhan dari survei yang bertujuan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan dalam pengisi survei nantinya. Yang kedua, ada konsumsi buah dan sayur yang merupakan alat yang penting juga ya untuk memahami pola makan dari pengisi survei nantinya untuk mengetahui tentang asupan nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh si pengisi survei nantinya. Lanjut, untuk konsumsi alkohol. Untuk konsumsi alkohol dan juga tembakau atau merokok ini juga merupakan alat penting menurut kami karena memahami prevalensi dan pola merokok dalam suatu populasi itu merupakan salah satu juga identifikasi faktor risiko untuk menganalisis data EPTM nantinya. Lanjut. Ini juga termasuk tambahan yang lanjut atas tadi. Lanjut. Nah, untuk survei konsumsi tentang konsumsi minyak ini juga merupakan komponen ya untuk memahami pola makan dari masyarakat atau pengisi survei dengan khususnya terkait asupan lemaknya ya. Karena ini juga asupan lemak ini berdampak terhadap resiko tinggi mengalami masalah kesehatan seperti konsumsi minyak berlebih itu bisa menyebabkan jantung, stroke, dan obesitas. Lanjut, untuk riwayat tekanan tinggi darah, tekanan darah sama diabetes ini juga salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Nah, sedangkan tekanan darah ini juga untuk
mengetahui resiko ya tekanan darahnya. Itu karena termasuk juga pencegahan penyakit tidak menular. Lanjut. Baik, mungkin itu dari step 1. Untuk step 2, nah ini kita pemilihannya mungkin secara umum ya masih, yaitu tinggi badan, berat badan, tekanan darah, glukosa darah, dan kolesterol. Mungkin dari kelompok kami cukup itu untuk step 2-nya, karena juga keterbatasan alat nantinya. Baik, mungkin itu Bu Novita, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Novita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Mbak Nadira. Mungkin bisa di screen share lagi, share screen lagi. Izin Bu dari kelompok 3 Bu. Oh ini sudah kelompok 3. Iya Bu untuk SS. Yang kelompoknya Mbak Nadira tadi kelompok berapa? Izin kelompok 4, Bu. Oh kelompok 4. Saya komentari kelompoknya Mbak Nadira dulu nih, sebentar. Siap, Bu. Mbak Husna bisa share screen lagi. Oke, jadi kalau untuk di kelompoknya Mbak Nadira ini sudah lumayan baik. Jadi memang untuk informasi demografi memang diperlukan biasanya memang eh, nama respondennya, terus kemudian usia, terus tingkat pendidikan, status perkawinan boleh juga. Nah, untuk aktivitas fisik, monggo. Aktivitas fisik ada, sebentar Pak, saya baca dulu. Nah, untuk yang pertanyaan yang pertama, dari pertanyaan seberapa beratkah aktivitas fisik yang Anda lakukan, ini mungkin jangan ditanyakan dulu. Jadi yang ditanyakan itu terkait aktivitasnya dulu, Mbak. Untuk kategori ringan, sedang, atau beratnya itu nanti dari kita yang akan mengisikan. Jadi untuk pertanyaan aktivitas itu benar. Jadi terkait pertanyaannya apakah pernah melakukan olahraga, kemudian kalau olahraga itu intensitasnya berapa hari, kemudian waktu yang dihabiskan berapa jam atau menit, itu di sini sudah ada jumlah harinya, kemudian nanti bisa ditanyakan lagi untuk ini Mbak, waktunya berapa jam atau berapa menit, kemudian bisa juga ditanyakan terkait ini waktu yang dihabiskan untuk di sini kan sudah ada kegiatan yang bisa berat. Nah, nanti intensitas berat kan untuk responden mungkin tidak tahu. Jadi nanti saya kirimkan ke tadi Mbak Clara untuk panduannya. Jadi nanti untuk aktivitasnya apa saja yang tergolong berat sama ringan, sedang, itu nanti bisa dibaca mungkin untuk diperbaiki kuesionernya. Terus Ya, Bu kemudian Novita. ya untuk Izin konstruksi juga, Bu.
Iya, Mungkin gimana Bu, izin Mbak? tanya Bu, terkait waktu ya Bu. Iya, Untuk responden itu biasanya kan tidak menghitung waktunya ya Bu untuk aktivitas fisik itu. Apa di rata rata sama pekerjaannya ditambah olahraga atau gimana Bu untuk waktunya? Kan hitungannya katanya tadi per per menit ya Bu berarti kalau waktu atau mau per jam gitu. per jam aja Mbak. Per jam. Ya, jadi nanti kalau untuk aktivitas fisik itu nanti bisa ditanyakan juga kalau aktivitas beratnya nanti di panduan ada aktivitas beratnya ini, kemudian sedang sama ringan. Itu nanti di kira-kiranya aja Mbak. Jadi dikira-kira aktivitas yang dilakukan itu berapa jam atau berapa menit lah kira-kira nanti. Soalnya itu buat hitungan nanti. Baik Bu, siap. Siap Bu. Terima kasih Oke. Bu. Terus kemudian konsumsi buah dan sayur. Oke. Ya, bisa dilanjut, Mbak. Di scroll ke bawah dulu. Kemudian konsumsi alkohol, baik. Terus konsumsi tembakau, oke. Seberapa sering Anda merokok? Terus nanti mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa ditambahkan dari yang saya kirimkan contohnya ada untuk Bu Clara tadi ya. Jadi Baik, nanti ya ditanyakan juga kalau untuk merokok biasanya itu ditanyakan dari awal merokok itu dimulai dari umur berapa. Kemudian eh, perharinya merokoknya menghabiskan berapa batang itu juga bisa ditambahkan, Mbak. Iya Bu, sebenarnya kemarin dari kami menambahkan itu tapi merasa kok panjang sekali gitu. Malah kami kurangin. Iya, kami masukkan kembali Bu, nanti. Iya, soalnya itu yang penting Mbak Clara, Mbak Yang Nadira. siap Bu, siap Bu. Oke, jadi dimulai dari umur berapa merokok nanti kan bisa diketahui orang ini merokok sudah berapa lama. Iya Bu, betul. Terus juga nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan tambahan juga bisa ditambahkan terkait eh, produk tembakau yang digunakan itu apa atau produk rokok yang digunakan kan sekarang banyak nih bisa dari pot kemudian rokok tembakau. Nah, terus juga bisa ditanyakan mungkin ini apakah eh, pernah
mencoba untuk berhenti merokok. Jadi apakah dia punya niat atau tidak itu juga bisa ditambahkan. Nah, kalau memang dia dulu merokok, kemudian berhenti merokok, mungkin bisa ditanyakan juga pada umur berapa dia berhenti merokok, kemudian sudah berapa lamanya kan nanti bisa dihitung dari mulai merokok sampai berhenti merokoknya. Terus kemudian apa lagi ya? Mungkin itu yang untuk dari tembakau bisa di-select lagi. Kemudian alkohol tadi sudah ya, Mbak? Di atas Mbak Usna, angkat ke atas. Yang alkohol, iya sudah ada. Oh Tapi ya, memang, iya, mungkin alkohol. kalau untuk pertanyaan konsumsi alkohol ini, nah kalau pertanyaan kan cuma dua, mungkin nanti bisa ditambahkan terkait juga dalam ini seberapa sering mengikuti pesta minuman. Nah itu kan dari pesta minuman untuk kebiasaannya dia sehari-hari kan belum ada. Nanti mungkin bisa ditambahkan pertanyaan terkait eh, yang pertama awalnya itu apakah pernah mengkonsumsi alkohol? Jawabannya nanti bisa ya atau tidak. Iya Kemudian tidak. setelah itu nanti bisa ditambahkan lagi apakah eh, kalau mungkin dia jawabnya pernah, terus ditanyakan lagi mungkin bisa dari 1 tahun terakhir itu konsumsi alkoholnya eh, bagaimana? Apakah pernah dalam 1 tahun terakhir seperti itu? Ya nanti mungkin bisa disesuaikan sama yang saya kirimkan contohnya ke Clara. Itu dulu mungkin Mbak Nadira komen saya ada untuk kelompoknya 4. Siap Bu, terima kasih atas tambahnya nanti dari kelompok kami akan menambahkan. Terima kasih Bu Oke, Novita. sama-sama. Monggo kelompok 3 tadi yang mau presentasi. Izin Bu. Dia Bu Clara, monggo silakan. Baik Bu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, atas nama saya sendiri Clara Karunia, Mbak Salma, Mbak Dewi, dan Mbak Carolina, dan Mbak Sulfai Bu, timnya Bu. Oh, nggih. Ini kuesioner yang kami buat Bu. Eh, ini dari proyek UIN. Yang pertama adalah ada identitas responden Bu, yang terdiri dari jenis kelamin, umur, tanggal lahir, pendidikan terakhir, masa kerja, dan status perkawinan. Kemudian ada pun pertanyaan-pertanyaannya Bu. Yang pertama adalah penggunaan tembakau. Apakah saat ini Anda mengisap rokok atau menggunakan produk tembakau lainnya? Jawabannya ada ya. Apakah Anda saat ini mengisap rokok atau menggunakan produk tembakau lainnya setiap hari? Iya juga. Berapa umur Anda saat pertama kali mulai merokok? Ternyata umurnya mulai merokok di saat dia umur 15 tahun, Ibu. Apakah Anda mengingat kira-kira berapa lama Anda merokok? Merokoknya sudah 11 tahun, kurang lebih. Jenis dan jumlah batang rokok yang dihisap setiap harinya perkiraan ada 7 batang, Bu, per hari. Kemudian B, tembakau tanpa asap. Tembakau yang dipakai untuk henti rokok pada umur berapa Anda berhenti merokok? Ini sepertinya tidak, Ibu ya. Apakah Anda menggunakan produk tembakau tanpa asap seperti siri dan tembakau kunyah? Tidak. Apakah Anda menggunakan rokok elektrik? Tidak. Clara, sebentar ya.
Ini Iya, berarti sudah wawancara ke responden. iya Bu, Satu responden. satu responden. Oh, iya, baik. Nanti soalnya kan hari ini presentasi kuesioner dulu untuk respondennya nanti setelah ACC kuesionernya. Jadi monggo silakan dilanjut. Oh iya Bu ya. Kemudian ada pesta minuman Bu, tidak. Seberapa sering mengikuti pesta minuman, perkiraan jumlah alkohol dan sebagainya, tidak Bu. Aduh, kayaknya saya nggak percaya ini Bu. Kalau minuman nggak, Kenapa Bu nggak percaya? ya laki-laki Bu ya. Ini usia berapa yang diwawancara? Ini usianya 21 sampai 30 tahun nih Bu. Ini yang diwawancara satu orang yang dicontohkan ini. Iya, satu orang. Ya, silakan dilanjut. Kemudian porsi jumlah konsumsi minyak dalam sehari 1 mili ya. Konsumsi alkohol dia tidak. Alkohol. Apakah Anda pernah apakah dalam 12 bulan terakhir ini Anda pernah mengkonsumsi alkohol? Wah, ini tidak, Bu. Kayaknya alkohol ini tidak, di next aja. Berapa hari Anda makan buah dalam 1 minggu? 3 kali dalam 1 minggu. Berapa banyak porsi buah yang Anda makan dalam 1 hari? 1 buah. Kemudian berapa hari Anda makan sayur dalam 1 minggu? 4 kali. Berapa banyak porsi sayur yang Anda makan dalam 1 hari? 1 porsi. Untuk aktivitas fisik, dalam seminggu berapa hari Anda melakukan kegiatan dengan intensitas berat sebagai bagian dari pekerjaan? 2 kali. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan tiap harinya untuk melakukan kegiatan dengan intensitas berat pada saat Anda bekerja 40 menit? Dalam seminggu berapa hari Anda melakukan kegiatan intensitas sedang sebagai bagian dari pekerjaan? 2 hari. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan tiap harinya untuk melakukan kegiatan dengan intensitas sedang pada saat bekerja? 20 menit. Kemudian ada riwayat tekanan darah tinggi. Pernahkah Anda melakukan pengukuran tekanan darah oleh dokter atau tenaga medis? Iya. Apakah Anda diberitahu bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi dalam 12 terakhir? Tidak. Dalam 2 minggu terakhir, apakah Anda mengkonsumsi obat-obatan tekanan darah tinggi yang telah diresepkan oleh dokter atau medis lainnya? Tidak. Apakah Anda rutin minum jamu atau obat tradisional untuk tekanan darah tinggi? Jawabannya tidak. Untuk riwayat diabetes, pernahkah Anda melakukan pengukuran gula darah oleh dokter atau tenaga medis lainnya? Iya. Apakah Anda diberitahu bahwa gula darah Anda tinggi atau hipertensi dalam 12 bulan terakhir? Tidak. Dalam 2 minggu terakhir, apakah Anda mengkonsumsi obat-obatan gula darah yang telah diresepkan oleh dokter atau tenaga medis lainnya? Tidak. Apakah Anda rutin minum jamu atau obat tradisional untuk gula darah tinggi? Tidak. Kemudian ada tambahannya Ibu, yaitu tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, tekanan darah, lingkar pinggul, dan RR, Bu. Jadi dari hasilnya kuesioner di atas ini, pasien berisiko sedang. Begitu Bu dari kelompok kami. Oke, baik Bu Clara, terima kasih. Sebentar saya baca dulu ya. Jadi untuk penggunaan tembakau di sini ada pertanyaan terkait
apakah menggunakan produk tembakau ya, apakah saat ini menghisap rokok. Hmm. Nah, kalau untuk pertanyaan jenis dan jumlah batang rokok yang dihisap setiap harinya, mungkin pilihan jawabannya bukan ya atau tidak. Jadi kalau ini nanti jenisnya apa? Apakah rokoknya itu filter, apakah kretek, tanpa filter. Kemudian kalau jumlah nanti mungkin bisa di ini diisi titik-titik jumlahnya biar mereka yang mengisi berapanya, bukan pilihan jawabannya bukan ya atau tidak. Kemudian kalau untuk tembakau tanpa asap, kedua ditanyakan untuk di rokoknya. Kemudian kalau pesta minuman, nah, ini untuk pertanyaan pesta minuman yang kedua, ini mungkin bisa dijabarkan lagi, Bu. Jadi yang pertama apakah mengikuti pesta minuman, kemudian pertanyaan yang kedua seberapa sering mengikuti pesta minuman, yang ketiga baru perkiraan jumlah konsumsi alkoholnya itu bagaimana. Kalau ini kan pesta alkohol, mungkin untuk respondennya bisa ditanyakan per individunya. Jadi individu itu apakah sehari-harinya mengkonsumsi alkohol. Terus kemudian kalau iya, seberapa sering? Setiap hari atau mungkin cuma 1 minggu sekali, mungkin 1 tahun sekali. Nah, kemudian kalau itu juga ditanyakan porsi atau jumlah yang diminum itu berapa. Terus kemudian untuk konsumsi minyak, porsi jumlah konsumsi minyak dalam sehari. Nah, mungkin jawabannya itu nanti bisa dikondisikan, jadi tidak semua jawaban itu ya atau tidak. Oh, pertanyaan konsumsi alkohol ada di bawah ternyata, Bu ya. Oke, kemudian ini betul, sudah ada pertanyaan buat individunya. Kemudian konsumsi buah dan sayur. Jadi untuk konsumsi buah dan sayur, sebentar. Oh, jadi berapa hari konsumsi buah dan sayur dalam seminggu? Kemudian berapa banyak jumlah buah, betul. Berapa hari, betul. Iya. Untuk pertanyaan konsumsi buah dan sayur mungkin ini cukup, tapi untuk pilihan jawabannya mungkin disesuaikan jalannya atau tidak. Kemudian untuk aktivitas fisik dalam seminggu. Ya, mungkin untuk kelompoknya Bu Clara tinggal ini ya, mengganti untuk pilihan jawaban. Jadi tidak semua pilihan jawabannya ya atau tidak. Baik, Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya, monggo. Izin Ibu dari kelompok 1 ingin presentasi. Oke, silakan Mbak Aulia. Iya, terima kasih Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan step 1 dari kelompok 1. Next, Mbak Clara. Di sini untuk step 1 ada sosiodemografi. Yang pertama, siapakah nama Anda? Lalu yang kedua, berapakah usia Anda saat ini? Di sini kelompok kami memiliki rentang jawaban eh, usia 17 sampai 20 tahun, 21 sampai 25 tahun, 26 sampai 30 tahun, dan lebih dari 30 tahun. Lalu yang ketiga, tingkat pendidikan terakhir apakah yang Anda tempuh?
Untuk pilihan jawabannya ada SMP, SMA, diploma, dan sarjana. Untuk yang nomor 4, apakah status Anda saat ini yaitu belum menikah, sudah menikah, cerai hidup, dan cerai mati? Untuk penggunaan tembakau, yang pertama, apakah Anda merupakan seorang perokok aktif? Untuk pilihan jawabannya iya dan tidak. Lalu yang kedua, sejak usia berapakah Anda mulai mengonsumsi rokok? Pilihan jawabannya tentang usia 17 sampai 20 tahun dan lebih dari 20 dan di atas 20 tahun. Untuk yang nomor 3, dalam satu hari, kira-kira Anda menghabiskan berapa batang rokok? Untuk pilihan jawabannya, kurang dari 12 batang dan lebih dari 12 batang. Untuk yang nomor 4, faktor apakah yang membuat Anda menjadi perokok? Untuk pilihan jawabannya ada faktor lingkungan, faktor keluarga, stres, dan kesepian. Selanjutnya, konsumsi alkohol. Yang pertama, apakah Anda mengonsumsi alkohol? Untuk pilihan jawabannya ada iya, tidak, dan jarang-jarang. Untuk yang nomor 2, sejak usia berapakah Anda mulai mengonsumsi alkohol? Seperti bir, vodka, amer, dan whisky. Untuk pilihan jawabannya dalam rentang usia 17 sampai 20 tahun dan di atas 21 tahun. Yang nomor 3, apakah Anda sering mengonsumsi alkohol? Untuk pilihan jawabannya kurang dari 4 kali dalam 1 minggu dan lebih dari 4 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya untuk konsumsi buah dan sayur. Yang pertama, apakah Anda dapat mengonsumsi buah dan sayur? Pilihan jawabannya iya dan tidak. Lalu yang nomor 2, alasan mengapa jika Anda tidak dapat mengonsumsi buah dan sayur. Untuk yang nomor 3, berapa kali Anda dapat makan buah per minggu? Untuk pilihan jawabannya ada 1 sampai 3 kali per minggu, 4 sampai 6 kali per minggu, setiap hari, dan tidak pernah. Untuk yang nomor 4, berapa kali Anda dapat makan sayur per minggu? Pilihan jawabannya 1 sampai 3 kali per minggu, 4 sampai 6 kali per minggu, setiap hari, dan tidak pernah. Untuk aktivitas fisik, yang pertama, apakah Anda sering melakukan aktivitas fisik? Jawabannya setiap hari dan tidak pernah. Lalu yang kedua, aktivitas fisik apa yang sering dilakukan? Dan yang ketiga, berapa kali Anda melakukan aktivitas fisik dalam 1 bulan? Untuk pilihan jawabannya, kurang dari 2 kali per minggu atau lebih 2 kali dalam per minggu. Untuk bagian tambahannya, yang pertama, tembakau tanpa asap. Nomor 1, apakah Anda sudah berhenti merokok? Untuk pilihan jawabannya sudah dan belum. Yang nomor 2, sudah berapa lamakah Anda berhenti merokok? Pilihan jawabannya ada 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Yang nomor 3, jenis tembakau apakah yang digunakan untuk berhenti merokok? Yang kedua ada pesta minuman. Nomor 1, apakah Anda pernah mengikuti pesta minuman? Untuk pilihan jawabannya ada iya dan tidak. Lalu yang kedua, saat Anda mengikuti pesta minuman, kira-kira berapa botol minuman yang Anda konsumsi? Pilihan jawabannya antara 1 sampai 2 botol dan lebih dari 3 botol. Yang nomor 3, seberapa seringkah Anda mengikuti pesta minuman? Untuk pilihan jawabannya ada 1 kali dalam 1 minggu, 2 kali dalam 1 minggu, 1 kali dalam 1 bulan, dan 2 kali dalam 1 bulan. Selanjutnya, konsumsi minyak. Mbak Clara bisa di-scroll. Untuk yang pertama, apakah Anda sering mengonsumsi makanan yang mengandung banyak minyak? Pilihannya iya dan tidak. Yang kedua, seberapa sering Anda mengonsumsi makanan berminyak dalam 1 hari? Pilihan jawabannya ada jarang, cukup sering, sering, dan sangat sering. Selanjutnya, untuk riwayat tekanan darah tinggi. Yang pertama,
apakah Anda rutin mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter? Pilihan jawabannya iya dan tidak. Lalu yang nomor dua, apakah Anda pernah melakukan pengukuran tekanan darah dengan bantuan dokter dan tenaga medis lainnya? Untuk pilihan jawabannya, jarang, cukup sering, sering, dan sangat sering. Lalu yang nomor tiga, dalam kurun waktu 12 bulan ini, apakah Anda diberitahu bahwa sedang hipertensi atau tekanan darah tinggi? Pilihan jawabannya iya dan tidak. Lalu yang nomor empat, pernahkah dokter mengatakan bahwa Anda menderita suatu kelainan jantung? Pilihan jawabannya iya dan tidak. Lalu yang kelima, apakah Anda sering mengalami nyeri dada atau nyeri di jantung Anda? Pilihan jawabannya iya dan tidak. Dan yang nomor 6, seringkah Anda merasakan pingsan atau mengeluh rasa pusing kepala yang agak parah? Pilihan jawabannya iya dan tidak. Lalu selanjutnya riwayat diabetes. Yang pertama, apakah Anda pernah melakukan pengukuran gula dengan bantuan dokter dan tenaga medis lainnya? Untuk pilihan jawabannya jarang, cukup sering, sering, dan sangat sering. Lalu yang kedua, apakah Anda rutin mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter? Pilihan jawabannya iya dan tidak. Lalu yang nomor tiga, apakah Anda pernah mengonsumsi jamu atau obat tradisional lainnya? Untuk pilihan jawabannya jarang, cukup sering, sering, dan sangat sering. Lalu yang nomor empat, apakah Anda diberitahu bahwa gula darah Anda tinggi dalam 12 bulan terakhir? Untuk jawabannya iya dan tidak. Baik, sekian step 1 dari kelompok 1. Ya, terima kasih Mbak Aulia. Jadi untuk kelompok satu ya ini. Iya, betul Ibu, kelompok 1. Mungkin bisa di-slide dulu dari atas Mbak Aulia. Oke. Penggunaan tembakau, oke, sudah lengkap. Oke, konsumsi alkohol mungkin bisa di scroll. Ini konsumsi, bentar, aktivitas Pesta fisik. minuman aja Bu kayaknya Bu. Iya, Oh, ini untuk Bu konsum atas ada alkohol. Iya. konsumsi alkohol. Oke. Oke, jadi dari atas dulu Mbak, dari atas dulu. Oke, sebentar. Kalau untuk penggunaan tembakau, jadi ada apakah perokok aktif? Benar. Pertanyaan ini yang pertama, soalnya untuk menggali informasi selanjutnya. Kemudian sejak usia berapa? Terus kira-kira menghabiskan berapa batang? Bisa. Pertanyaan seperti itu. Kemudian faktor apa yang membuat menjadi perokok? Oke, untuk penggunaan tembakau mungkin itu bisa. Selanjutnya yang konsumsi alkohol. Nah, untuk konsumsi alkohol ini sebenarnya kalau dikategorikan jarang sama sering. Oh, ya benar. Bu. Yang pertama, apakah ada konsumsi alkohol? Iya, tidak, jarang-jarang. Betul. Pertanyaannya bisa dibuat seperti itu. Kemudian yang kedua, sejak usia berapa mulai mengkonsumsi alkohol? Kemudian yang ketiga, apakah Anda sedang mengkonsumsi alkohol? Nah, untuk mungkin supaya apa itu namanya jawabannya bisa pas itu mungkin jangan dikategorikan dulu. Jadi untuk apakah Anda sering mengkonsumsi alkohol itu mungkin eh, jawabannya bisa mereka isi dalam 1 minggu itu berapa kali gitu aja Bu.
Kemudian kalau konsumsi alkohol, apakah, sebentar Bu, nah, konsumsi buah dan sayur maksud saya. Apakah Anda dapat mengkonsumsi buah dan sayur? Jadi bisa berapa kali Anda makan sayur? Oke, kemudian aktivitas fisik. Jadi sebenarnya kalau aktivitas fisik itu aktivitas yang dilaksanakan seperti bekerja, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah itu juga termasuk aktivitas fisik. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan untuk semua kelompok aktivitas yang sehari-hari dari mereka yang mereka kerjakan itu apa. Terus kemudian mungkin bisa ditambahkan pekerjaannya apa, aktivitas seperti apa. Kemudian kalau dia memang ibu rumah tangga, mungkin bisa ditanyakan untuk aktivitas yang dilakukan di rumah itu apa saja. Kalau contohnya memasak, menyapu, mengepel itu juga termasuk aktivitas sedang. Jadi nanti mungkin itu bisa digali lagi kalau untuk aktivitas fisik. Kemudian ini tembakau tanpa asap. Oke, ini bisa minuman ya langsung di scroll untuk konsumsinya. Ya, bisa dikonsumsi. Kalau mungkin untuk seberapa seringnya, mungkin nanti bisa di ini dikosongin terus kemudian ditanyakan per minggu berapa kali gitu. Supaya soalnya kalau untuk jawaban jarang, sering itu setiap orang persepsinya beda-beda. Tapi kalau untuk nanti pertanyaan dengan jawaban yang open open jawaban, jadi nanti bisa diisi 1 minggu untuk konsumsinya berapa kali seperti itu. Kemudian riwayat tekanan darah tinggi. Nah, kalau pertanyaan untuk yang kedua, apakah pernah melakukan pengukuran tekanan darah di darah dengan bantuan dokter atau tenaga medis? Itu jawabannya pernah atau tidak pernah. Kemudian mungkin baru itu yang pertama, kemudian yang kedua itu baru kalau pernah, apakah eh, Anda rutin mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter? Jadi ini mungkin bisa dibalik dulu pertanyaannya. Kalau yang ketiga dalam umur 12 bulan. Nah, ini jadi pertanyaan kedua ini bisa ke satu dulu, ke satu baru kedua. Untuk jawaban pertanyaan apakah pernah itu iya atau tidak. Pernah atau tidak. Kemudian pernah kan ya, ya, informasi yang di bawahnya boleh ditambahkan. Dan lanjut Mbak, riwayat diabetes. Nah, ini sama untuk riwayat diabetes pertanyaan apakah Anda pernah? Jawabannya pernah atau tidak. Kalau pernah mungkin bisa ditambahkan berapa kali dalam 1 bulan atau 1 tahun. Sama untuk pertanyaan apakah pernah mengkonsumsi jamu atau obat tradisional lainnya, itu jawabannya pernah, tidak. Kalau pernah itu berapa kali? Sudah untuk step 2-nya Mbak, mau di-scroll dulu. Oke, jadi informasi ini diperoleh melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, tekanan darah. Oke. Mungkin bagian inti, kalau bagian tambahannya tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Untuk kelompok 1 ini mau ukuran di mana ya? Pengambilan sampelnya di mana, Mbak Aulia?
Mbak Aulia. Iya Bu, ini rencananya kalau kan kami pengukurannya di kantornya Mas Novian Abadi. Di kantor Pak Novian ya. Iya, Oke, jadi eh, kantornya di mana, Bu? Dinas Kesehatan, Bu, Kabupaten Bojonegoro. Oh, di Dinas Kesehatan. Oke, baik. Kalau Pak Novian ini di dinas bagian apa, Pak? Di bagian apa? Saya di SDK, Bu, Sumber Daya Kesehatan. Oh, di S3. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kelompok terakhir, kelompok 2. Baik, Oke, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Novita. Kami dari kelompok 2, yaitu ada Mbak Anissa Nilam, Mbak Nur Kholisatul, Mbak Rofi'ah Masruro, Mbak Sakina, dan saya sendiri Salsanada Prima Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan kuesioner yang sudah kami buat. Next. Izin Bu, saya lanjutkan. Di sini ada inform konsen yang bertujuan untuk Baik Bu, saya izin melanjutkan Mbak Anissa, tadi ada kendala. Jadi ini ada surat persetujuan atau inform consent. Eh, Jadi ini berisi pernyataan ketersediaan dari responden untuk mengisi kuesioner dari kami. Eh, Mengapa kami memakai ini? Karena di tempat yang akan kami gunakan untuk pengukuran nanti sudah memiliki prosedur demikian sebagai bentuk kenyamanan pasien juga, karena eh, akan kami mintai beberapa pertanyaan cukup banyak yang mungkin sifatnya ini kan pribadi gitu. Jadi untuk kenyamanan bersama gitu. Jadi sifatnya ini seperti penggunaan MOU. Jadi persetujuan kedua belah pihak gitu, Bu. Ya, berisinya ada data diri pasien, umur, alamat, dan jenis kelamin. Oh ya, untuk tempatnya nanti kami menggunakan di Laboratorium Medis Alia di Malang, yaitu di tempat kerjanya Mbak Anissa Nilam. Next. Selanjutnya, untuk waktu pelaksanaan, ini hanya rencana saja. Rencananya kami melaksanakannya kemungkinan 2 hari, dan di rentan waktu jam 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Untuk yang step pertama ini ada informasi sosiodemografi. Jadi nanti berisi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, berapa tahun yang dihabiskan selama sekolah, pendidikan terakhir, dan status
perkawinan. Selanjutnya, next untuk penggunaan tembakau dan kebiasaan merokok. Pertanyaan yang kami buatkan yaitu, apakah saat ini Anda menghisap rokok atau menggunakan produk tembakau lainnya, misal rokok lintingan, rokok pipa, dan cangklong? Untuk responnya ya atau tidak. Lalu apakah saat ini Anda menggunakan produk tembakau tanpa asap seperti sirih dan tembakau kunyah? Responnya ya atau tidak. Lalu berapa umur Anda saat pertama kali mulai merokok? Jadi nanti responnya pasien mengisi pada umur berapa tahun pertama kali mulai merokok. Yang keempat, apakah Anda mengingat kira-kira berapa lama sudah merokok? Jadi nanti kemungkinan bisa diisi berapa tahun atau berapa bulan begitu pasien sudah merokok. Yang kelima, jenis dan jumlah batang rokok yang dihisap setiap harinya. Ini kami sediakan 5 pilihan. Misalkan kalau nanti responden menggunakan rokok jenis kretek, nanti tinggal pilih yang kretek diisi penggunaan rokoknya berapa batang per hari begitu. Lalu yang keenam, selama 12 bulan apakah Anda pernah mencoba berhenti merokok? Responnya iya atau tidak. Yang ketujuh, dulu apakah Anda merokok setiap hari? Responnya ya atau tidak. Lalu yang kedelapan, apakah Anda pernah atau sedang menggunakan rokok elektrik? Responnya ya atau tidak. Yang kesembilan, adakah orang yang merokok setiap hari di sekitar Anda? Responnya iya atau tidak. Yang ke-10, sudah berapa bulan Anda terpapar asap rokok dari orang di sekitar Anda setiap hari? Jadi nanti diisi mungkin kira-kira di sekitar responden tadi itu berapa lama kira-kira terpapar asap rokok. Misalkan sebenarnya ini nanti rencananya akan kita spesifikkan lagi mungkin di tempat kerja atau di tempat umum gitu, Bu. Boleh Pak, itu nanti pertanyaan tambahan boleh ditambahkan. Oke. Di rumah, di tempat kerja atau di tempat umum gitu, Bu. Lalu yang 11, rata-rata berapa jam atau menit Anda terpapar asap rokok dari orang sekitar Anda setiap hari. Jadi di kuesioner penggunaan rokok dan tembakau ini tujuannya kita bisa tahu perokok aktif dan perokok pasif yang mungkin nanti ada gejala atau hal-hal yang dapat kita ketahui dari responden. Selanjutnya, konsumsi alkohol. Yang pertama, apakah Anda pernah mengonsumsi alkohol seperti bir, whisky, anggur, tuak, arak, atau lainnya? Responnya ya atau tidak. Yang kedua, apakah dalam 12 bulan yang terakhir ini Anda pernah mengonsumsi alkohol seperti bir, whisky, anggur, tuak, arak, atau lainnya? Responnya ya atau tidak. Yang ketiga, apakah dalam 30 hari terakhir Anda pernah mengonsumsi alkohol seperti bir, whisky, anggur tua, dan lainnya? Responnya ya atau tidak. Yang keempat, apakah Anda pernah berhenti mengonsumsi alkohol dengan alasan kesehatan seperti dampak negatif bagi kesehatan atau saran dokter atau petugas kesehatan lainnya? Responnya ya atau tidak. Yang kelima, dalam 12 bulan terakhir, seberapa sering Anda minum alkohol? Responnya setiap hari, 5-6 hari dalam seminggu, 3-4 hari dalam seminggu, 1-2 hari dalam seminggu, 1-3 hari dalam sebulan, kurang dari 1 kali dalam sebulan. Nanti dicontreng, dipilih salah satu. Yang keenam, dalam setiap kesempatan berapa banyak Anda minum setidaknya 1 standar
gelas, kaleng, atau botol kecil atau seloki minuman beralkohol. Nanti kalau misalkan pernah mengonsumsi, eh, diberikan jawaban dari responden berapa banyak, misalkan 1 gelas atau 1 kaleng gitu. Jika tidak tahu, nanti dipilih yang tidak tahu. Ya, next. Baik, untuk selanjutnya, untuk konsumsi buah dan sayur. Untuk pertanyaan pertama, berapa hari Anda makan buah dan sayur dalam 1 minggu? Ini kita hitung jumlah harinya berapa, kalau tidak tahu, ya centang yang tidak tahu. Kedua, berapa banyak porsi buah yang Anda makan dalam 1 hari? Kita responnya jumlah gram per hari berapa. Berikutnya, berapa hari Anda makan sayur dalam 1 minggu? Responnya juga jumlah hari dalam 1 minggu. Yang keempat, berapa banyak porsi sayuran yang Anda makan dalam 1 hari? Dalam satuannya jumlah gram per hari. Kalau tidak tahu, centang yang tidak tahu. Yang kelima, seberapa sering Anda menambahkan garam atau saus asin, kecap, atau penyedap lainnya untuk makanan Anda tepat sebelum makan atau sedang makan. Ini responnya ada yang selalu, seringkali, terkadang, jarang, tidak pernah, ataupun tidak tahu. Silakan dinantikan di centang yang sekiranya sesuai dengan responden. Berikutnya, berapa banyak garam dan gula yang Anda konsumsi per hari? Itu satuannya sendok teh per hari. Dan yang terakhir, berapa banyak Anda menggunakan minyak dalam makanan per harinya? Dalam satuan jumlah gram per hari. Next. Baik, berikutnya untuk aktivitas fisik dengan pertanyaan nomor 1. Apakah Anda seorang pekerja yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas fisik sedang atau aktivitas berat? Bisa dijawab untuk responnya iya atau tidak. Untuk nomor 2, apakah aktivitas pekerjaan Anda dapat menyebabkan frekuensi nafas dan detak jantung meningkat cukup besar, seperti kegiatan pertanian, membawa atau mengangkat beban berat, menggali atau pekerjaan konstruksi selama paling sekitar 10 menit secara terus-menerus. Untuk responnya bisa dijawab ya atau dan tidak. Untuk nomor 3, dalam seminggu berapa hari Anda melakukan kegiatan dengan intensitas sedang atau berat sebagai bagian dari pekerjaan? Untuk responnya bisa diisi dengan jumlahnya hari. Nomor 4, biasanya berapa banyak waktu yang Anda habiskan tiap harinya untuk melakukan kegiatan dengan intensitas sedang atau berat pada saat Anda bekerja? Untuk respon bisa dijawab berapa jam dan berapa menit. Nomor 5, seberapa sering Anda berolahraga? Direspon bisa dijawab ada selalu, seringkali, terkadang, jarang, tidak pernah, tidak tahu. Nanti dipilih salah satu. Nomor 6, berapa kali dalam seminggu Anda melakukan aktivitas kebugaran atau olahraga? Dari respon bisa dijawab kurang dari 1 kali, 1 sampai 3 kali, 4 sampai 7 kali, lebih dari 7 kali. Dipilih salah satu. Untuk nomor 7, olahraga jenis apa yang Anda lakukan secara rutin? Bisa disebutkan lebih dari 1. Untuk yang nomor 8, berapa lama di dalam menit Anda berolahraga dalam seminggu? Untuk pilihan respon bisa kurang dari 150 menit atau 150 sampai 300 menit. Yang ketiga lebih dari 300 menit, bisa dipilih salah satu. Berikutnya untuk riwayat penyakit. Nomor 1, apakah anggota keluarga Anda memiliki penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, atau penyakit lainnya?
responden bisa memilih ya atau tidak. Nomor 2, jika ada riwayat penyakit, bisa disebutkan untuk riwayat penyakitnya apa. Nomor 3, apakah Anda pernah dirawat inap di rumah sakit dalam 3 bulan terakhir? Responden bisa menjawab ya atau tidak. Nomor 4, apakah Anda sedang mengkonsumsi obat-obatan atau vitamin tertentu? Responden bisa dijawab ya atau tidak. Nomor 5, sedang mengkonsumsi obat atau vitamin apa? Bisa disebutkan untuk konsumsi obat dan atau vitaminnya. Nomor 6, apakah Anda sering merasa lelah atau lesu? Responden bisa dijawab iya atau tidak. Nomor 7, apakah Anda sering merasa pusing atau sakit kepala? Responden bisa dijawab iya atau tidak. Nomor 7, apakah Anda sering merasa pusing atau sakit kepala? Responden bisa dijawab ya atau tidak. Nomor 8, apakah Anda sering haus? Responden bisa dijawab ya atau tidak. Nomor 9, apakah Anda sering buang air kecil? Bisa dijawab dengan iya atau tidak. Nomor 10, apakah Anda sering merasa nyeri pada dada? Dijawab dengan iya atau tidak. Nomor 11, apakah Anda sering merasa nyeri pada perut? Bisa dijawab iya atau tidak. Nomor 12, apakah Anda pernah mengalami riwayat patah tulang? Dijawab iya atau tidak. Jika ada bagian tubuh mana bisa dituliskan. Nomor 13, apakah Anda ada riwayat perdarahan? Bisa dijawab iya atau tidak. Nomor 14, apakah Anda ada riwayat mempunyai benjolan pada tubuh? Bisa dijawab iya atau tidak. Nomor 15, apakah Anda ada riwayat gangguan psikis atau mental dan melakukan terapi? Bisa dijawab ya atau tidak. Selanjutnya, saya akan melanjutkan step 2. Nomor 1, kita melakukan penghitungan tinggi badan dalam sentimeter. Yang nomor 2, kita melakukan pengukuran berat badan, satuannya dalam kilogram. Yang ketiga, kita melakukan pengukuran lingkar pinggang, satuannya dalam sentimeter. Yang keempat, kita melakukan pengukuran tekanan darah, sistolik dan diastolik, satuannya per milimeter mmHg. Yang kelima, kita melakukan pengukuran lingkar pinggul, satuannya dalam sentimeter. Yang keenam, kita melakukan denyut jantung, satuannya dalam BPM. Yang ketujuh, melakukan pengukuran suhu tubuh dengan satuan Celcius. Yang kedelapan, melakukan tes lab golongan darah resus, nanti ditemukan hasil positif atau negatif. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mungkin bisa dibantu koreksi untuk penguji. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Jadi untuk kelompok 2 ini pertanyaan kuesionernya sudah sangat lengkap, nggih. Jadi untuk info konsep itu boleh sekali diberikan supaya nanti juga apa itu namanya bisa memudahkan dalam proses pengambilan data. Dan saya rasa kalau pengambilan datanya di tempat kerja seperti di laboratorium, itu juga mereka juga sudah pemikirannya berbeda dengan masyarakat biasa. Jadi mungkin bisa juga ini ditambahkan info konsen.
Oke, baik. Next, untuk pertanyaan di step satunya sudah lengkap saya kira Bapak Ibu untuk kelompok 2 ini. Jadi ini yang mungkin dikurangi aja. Jadi berapa tahun yang dihabiskan selama sekolah. Nah, itu mungkin tidak usah ditanyakan. Jadi ketika dia eh, sudah untuk itu, yang keempat, karena yang pertanyaan kelima sudah ada terkait dengan pendidikan terakhir. Jadi untuk pertanyaan keempat tidak ditanyakan, itu tidak apa-apa. Terus kemudian, nah untuk pilihan jawaban responden dari pertanyaan ini juga sudah cukup lengkap. Benar, di sini juga ditanyakan untuk konsumsi rokok. Di sini apakah ada per batang atau belum? Oh, ada. Di pertanyaan nomor 5. Baik, oke, saya rasa sudah lengkap. Kemudian saya mau lihat yang step 2, Bu. Step satunya sudah cukup lengkap kelompok ini. Nah, mungkin untuk di step 2 itu tidak perlu dilakukan untuk pengecekan golongan darah. Itu nggak usah, Bu, nggak apa-apa. Kalau golongan darah itu nanti mungkin masuknya di step 3. Jadi kita cuma sampai step 2. Jadi untuk pengukuran golongan darah mungkin bisa di skip aja. Itu Bu Sakina. Ya, Supaya baik, Ibu. nanti untuk proses pengambilan datanya tidak terlalu lama. Jadi tidak usah menggunakan pengambilan sampel untuk pengecekan golongan darah. Baik, saya rasa kelompok 2 ini pertanyaannya sudah sangat lengkap ya. Itu saja komen saya untuk kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok 2? Cukup, Bu, dari kami. Oke, baik. Jadi kalau tadi kelompok 2 di labnya Mbak Anissa ya. Iya, Bu, benar. Oke, Iya, baik, Bu, terima benar. kasih. Saya rasa cukup untuk kelompok 2. Nah, tadi untuk kelompok 3 dan 4, mau pengambilan datanya di mana, Gek? Kelompoknya Mbak Nadira dan kelompoknya Mbak Clara. Iya, Bu. Bu, bolehkah mencontoh kelompok 2, Bu? Iya, boleh. Jadi untuk kuesioner yang sangat lengkap memang dari kelompok 2 gitu. Iya, Bu. Kami boleh contohin, Bu, ya. Oke, monggo silakan bertanya pada kelompok 2, boleh atau enggak. Baik, Bu. Untuk pengambilan eh, data. Atau Mbak Nadira, tempatnya di mana Mbak untuk kelompok 3? Saya kelompok 4, Bu. Oh iya, kelompok 4 Mbak Nadira di mana? Izin. Oke. Di tempat kerjanya Mas Farid, Bu. Di kantor apa itu Mbak Nadira?
Mas Farid. Ini setahu saya ini Bu, di kampus Mas Farid. Tapi untuk kampusnya itu saya kurang tahu ya Bu. Oh, jadi Pak Farid ini kerja di kampus nih, Mbak Nadira. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti Iya Bu, kalau setahu saya nanti oke, kayak ke mahasiswa gitu Mas Farid nih. oke, boleh. Terus kelompok 4 berarti ke mahasiswa, ya. Untuk kelompok 3, Bu Clara, tadi di mana Bu? Mau pengambilan datanya? Di proyek saya bisa Bu, boleh di Mbak Dewi juga boleh atau teman-teman yang lain. Tapi rencananya sih Bu, setiap kelompok punya responden sih Bu, 4 orang. Jadi untuk pengambilan datanya, sebaiknya respondennya itu di satu tempat, Bu. Jadi supaya nanti bisa tahu karakteristiknya, gitu. Oh iya baik Bu, baik Bu. Nanti Oke, saya komunikasikan sama teman-teman lagi. Oke. Baik. Jadi ada yang ditanyakan lagi dari semua kelompok Bapak Ibu? Bu izin saya bertanya Bu. Iya, Mbak Nadira, silakan. Saya setelah melihat panduannya yang 400 halaman tadi ya Bu terkait aktivitas fisik itu masih belum menemukan ini Bu panduan poin apa dari kita saja yang menentukan poin-poinnya intensitas ringan sedang berat gitu Bu yang menentukan. Jadi rencananya dari kelompok kita itu itu misal jawab iya nanti kita kasih poin 1, lalu untuk berapa jam itu nanti kita kasih poin-poin. Nah, untuk intensitas ringan jumlahnya jika poin segini, berat poin segini gitu Bu. Gimana Bu? Itu untuk kategori apa, Mbak Nadia? Untuk berat. yang aktivitas ringan, penggunaan tembakau sama merokok. Karena ada pertanyaan yang intensitasnya nanti ringan, sedang atau berat gitu Bu. Kalau untuk aktivitas, itu aktivitas yang dilakukan sehari-hari sama responden. Jadi mulai dari mereka bangun tidur sampai dengan tidur lagi 1 kali 24 jam, itu apa saja yang dilakukan. Kalau untuk pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, memasak itu kategorinya biasanya kategori sedang. Kalau untuk kategori berat itu mungkin pekerja yang membutuhkan tenaga manusia. Jadi seperti mengangkat barang dengan tenaga itu yang tergolong berat. Baik Bu, jadi kita penentuannya dalam itu ya Bu. Bertanya secara langsung aja ya Bu untuk aktivitas fisik pekerjaannya nanti. Baru kita nanti langsung centang tidak perlu pakai poin. Seperti itu ya Bu. Atau supaya bisa terekam dengan baik, mungkin ditanyakan pekerjaannya apa, kemudian aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari, itu nanti bisa Mbak Nadira, supaya memudahkan. Siap Bu. Siap Bu Nevita, terima kasih. Sama-sama. Untuk dari kelompok lain, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau belum, nanti mungkin sebelum turun pengambilan data, mungkin kuesionernya bisa dikumpulkan dulu di link yang saya kirimkan ke Bu Clara. Saya lihat dulu, nanti kalau saya sudah ACC, nanti monggo silakan bisa pengambilan data. Begitu nggih, Bapak Ibu semuanya. Iya, Bu.
Ibu, apakah Dan perlu dokumentasi, Bu? Apa tidak usah, Bu? perlu Bu Clara. Jadi nanti untuk apa itu namanya, untuk ini perlu dokumentasi. Baik, Bu. Untuk di laporannya dilampirkan dokumentasi nanti. Baik, Bu. Baik, kalau sudah saya akhiri nggih perkuliahan pada pagi hari ini. Yes, saya izin live dulu karena ada ujian skripsi. Saya izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.